Episode 9-10 Shirley Tomorrow jadi titik balik besar. Bukan cuma soal cinta, tapi juga soal keluarga, luka lama, dan perang dingin di dalam perusahaan. Kita lanjut dari Spanyol, tempat Ji-woo dan Gyeongdo masih berusaha ngebujuk desainer top Bella Jin buat pindah ke Jarim. Usaha demi usaha, obrolan serius sampai mabuk bareng, tapi hasilnya tetap sama. Bella nolak. Bukan karena gak suka Ji-woo, tapi karena dia terlalu cinta sama perusahaannya sekarang. Tapi disitulah keajaibannya. Bella ternyata cukup respect sama dua orang ini sampai mau ngenalin mereka langsung ke head designer perusahaannya. Dan boom, orang itu setuju ketemu dan tanda tangan kontrak. Kabar ini langsung bikin posisi Ji-woo di Jarim menguat. Sebaliknya, Ji-yeon pakai momentum ini buat nyolong satu persatu sekutu suaminya. Karena ya, perang rumah tangga mereka sekarang udah naik level jadi perang bisnis. Min-woo masih kekeh pengen jual Jarim, dan cara paling kejam yang dia pakai, naikin dosis obat Ji-yeon. Masalahnya, Ji-yeon udah sadar kalau dia diracunin. Dia berhenti minum apapun yang dibawain suaminya atau sekretarisnya. Tapi efek obat lama masih tersisa. Kondisinya kambuh tiba-tiba. Kadang dia lupa di mana dia berada, bahkan ngerasa hidup di waktu lain. Salah satu momen paling nyesek terjadi saat Ji-yeon ngira dirinya masih sekolah dan lagi mau ujian. Min-woo dengan sengaja ngebawa dia ke lobi kantor yang rame, biar semua orang lihat sendiri betapa anehnya dia. Untungnya Ji-woo dan Gyeongdo ada di sana. Mereka langsung sigap lindungin Ji-yeon. Tapi nasi sudah jadi bubur. Gosip mulai menyebar. Ji-yeon kena demensia. Disinilah Ji-woo akhirnya tahu kebenaran tentang kondisi kakaknya. Gyeongdo jujur, gak nutupin apa-apa. Dan dari situ Ji-woo kena tamparan realita. Pertama, dia sadar selama ini dia hampir kabur ke Inggris buat nyelamatin dirinya sendiri. Sementara kakaknya justru sendirian dalam kondisi paling rapuh. Kedua, dan ini yang paling ngena, dia sadar alasan Gyeongdo ngejar dan ngehentiin dia di bandara dulu bukan cuma soal cinta, tapi juga karena kondisi Ji-yeon. Itu bikin luka lama Ji-woo kebuka lagi. Rasa gue cuma pilihan kedua kembali menghantui. Padahal sebelumnya Gyeongdo bahkan bilang, jangan pergi sekarang, aku bisa mati. Akhirnya mereka ngobrol jujur. Bukan adegan dramatis penuh musik, tapi percakapan telepon sederhana. Ji-woo di apartemennya, Gyeongdo berdiri di bawah balkon. Ji-woo ngaku, dia tahu mungkin dia egois. Tapi dia takut Gyeongdo nahan dia bukan karena cinta, melainkan karena kewajiban. Jawaban Gyeongdo justru bikin dada sesak. Dia bilang, iya, dia pakai alasan penyakit Ji-yeon buat nahan Ji-woo. Karena sebenarnya dia cuma pengen Ji-woo tetap dekat. Karena Ji-woo sudah single lagi, karena dia nggak mau kehilangan kesempatan. Kalau itu bukan cinta, lalu apa? Katanya. Ji-woo cuma bilang satu hal, peluk aku. Dan Gyeongdo langsung naik, memeluknya erat. Seolah semua ketakutan Ji-woo akhirnya menemukan tempat aman. Ini percakapan yang mereka butuhkan sejak lama. Kalau Ji-woo mau berhenti lari, dia harus percaya bahwa dia benar-benar dicintai. Sementara itu Min-woo nemuin rahasia baru, asal-usul kelahiran Ji-woo. Dan tentu aja dia mau pakai itu sebagai senjata. Tapi kali ini Ji-woo nggak tinggal diam. Dia sudah resmi jadi direktur. Dia tahu kalau mau lindungi Ji-yeon dan Jarim, dia harus maju ke depan. Jadi sebelum Min-woo buka mulut, Ji-woo lebih dulu membuka semuanya ke publik. Ada percakapan yang jujur dan pahit antara Ji-woo dan ibunya. Ibunya mengaku kesepian dan gak pernah berniat punya affair. Tapi Ji-woo akhirnya berani bilang, yang paling menyakitkan bukan perselingkuhannya, tapi bagaimana rasa bersalah itu dilimpahkan ke dirinya sejak kecil. Ji-woo tumbuh dengan merasa nggak dicintai, tanpa tahu alasannya. Ibunya setuju, lebih baik Ji-woo jujur sekarang, daripada dipermalukan nanti. Dan artikel itu pun terbit, ditulis oleh bos Gyeongdo yang kini berdiri di pihak mereka. Ceritanya dibingkai dengan elegan. Ji-woo mau fokus membangun Jarim untuk membalas cinta ayahnya. Dia selama ini menjauh karena merasa nggak pantas. Sekarang dia berhenti malu. Hasilnya, publik justru simpati. Rencana Min-woo gagal total. Jadi dia cari cara lain. Dan ide kotornya adalah, kalau ibunya selingkuh,
Pasti Jiwoo juga begitu. Dia mau bikin seolah Jiwoo berselingkuh dengan Gyeongdo demi kabur dari pernikahan. Kalau publik percaya, Jarim bakal hancur. Dua saudari itu tersingkir dan perusahaan bisa dijual. Episode ditutup dengan satu adegan mencurigakan. Jiwoo menemui Gyeongdo. Saat dia mendekat, Gyeongdo malah mundur. Wajahnya dingin. Jiwoo pergi dan Gyeongdo membungkuk dalam-dalam ke arahnya.